Ya, selamat malam. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi udah habis 40 menit Malam, pertama. Pak. Ya, Selamat malam, Pak. malam. Jadi kita sudah punya persamaan yang banyak ini. Ya, yang terakhir yang mau kita lihat adalah percobaan Joule. Percobaan Joule ini nama orang, juga nama satuan. Dia melakukan percobaan, ya. Nah, saya juga nggak akan membicarakan apa ini, bagaimana percobaan kita mengambil hasilnya aja, ya. Karena dia agak panjang ceritanya. Hasilnya adalah ini dia. DE per DP T sama dengan 0. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini harus dihafal juga ini. Apa artinya maksudnya ini? Ya, ini adalah apabila terjadi pemuaian ataupun penyusutan, ya, pada suhu konstan, ini T lah, maka energi internalnya itu, kalau E-nya itu, energi internalnya itu namanya E itu internal, itu tidak berubah. Jadi nol dia jadinya, deltanya itu. Ya, jadi deltanya nol, tidak berubah energinya. Apabila menyusut gas itu, tapi pada suhu konstan, nggak dipanasi apa ya, maka apanya dari delta E-nya nol, artinya energinya nggak berubah, nggak ada energinya berubah, atau dia menyusut, memuai atau menyusut. Ini dia apanya, ini yang didapati oleh Joule dengan nol. Nah, ini adalah ciri khas daripada gas ideal. Ya. Nanti kalau gas real lain lagi angkanya ini bukan nol dia kalau gas real, tapi kita nggak bicarakan. Ya, kalau ini itu gas idealnya nol. Ini perlu dihafalin, karena nanti kalau ditanya delta E, ya, delta E apa dia kalau suhunya, kalau dia isotermal itu nol, berdasarkan rumus ini. Nah, ini aja, ini dasarnya. Jadi berdasarkan persamaan ini, maka delta E-nya nol apabila proses itu berjalan secara isotermal. Ini artinya ini T-nya isotermal. Kemudian kalau kita kaitkan ini dengan apa? Dengan entalpi, maka ini dia rumusnya tadi apanya? Rumus umumnya itu kan, ini dia. Kalau kita diferensialkan ini, DH sama dengan DE tambah DPP, ya diferensial kayak gini kan. Tapi kita lihat dari aspek yang lain, maka kita akan lihat PB dengan NRT, ya kan? PP-nya kita dengan NRT, ada pada DH sama DS sama NRT. Jadi kalau pada suhu konstan, ini DNRT ini 0. N-nya konstan, R-nya konstan, T-nya konstan, maka diferensialnya 0. Artinya DH sama dengan DE. Ya, itu dia. Jadi pada suhu konstan terjadi pemuaian, ya, DE 0, DH juga 0. Ini juga nggak bisa kita buktikan apa ini, bagaimana cara, dengan inilah pembuktiannya. Karena DE 0, maka DH 0. Artinya kalau ada terjadi pemuaian atau penyusutan, ya, berapa DH-nya? Nanti harus suami saya tanya DH, tanya DE. Tengok kalau dia secara isotermal ini 0. Ya, itu dia apanya? Itu 2. Jadi udah banyak kita persamaan. Sekarang kita mau lihat persamaan ini. Persamaan yang utama ini yang mau kita lihat adalah delta E hukum termodinamika 1. Yang mau kita lihat bagaimana pemakaiannya. Nanti ada, kalian tengok nanti habis kuliah ini, nanti kalian tengok nanti di WA contoh soal untuk ini. Ya, soal. Cuman saya mau menambahkan di sini contoh soal yang di luar apa itu, ya, nah, supaya lebih apa, ya, artinya ini adalah untuk menambah apa aja, menambah pemahaman, ya. Nah, ini, jadi ini contoh soal. Tapi bukan hanya ini, nanti di WA udah ada contoh soal juga, ini tambahan aja. Jadi ada gas ideal nomor 0,1 mol. Dia mempunyai Cp 1,5 R. Cp itu kapasitas panas pada volume konstan 1,5 R. Dari ini satuannya ini, karena dia R, maka kita tahu ini adalah CPM. Jadi dalam buku itu kadang-kadang dia cuma gini aja sistemnya. Gitu. Kita harus tahu ini CPM bukan Cp, dan nggak perlu itu CPM di sini. Itu kalau di buku itu nggak pernah itu apa, nggak pernah dia persis. Jadi kita harus paham, ada R.
R itu ada per molnya, ya. Maka ini ada CPM. Nah, di sini dia. CPM per mol dia. Ini dia. Ya. CPM. Jadi bukan CP ini. Nah, itu diketahui apa. Kemudian dia melakukan proses seperti ini. Ya. Pada awalnya dia di sini awalnya, yaitu tekanannya 1 atmosfer, volumenya 1 liter. Ini dia nomor 1. Ya kan? Kemudian dirubah dia ke proses nomor 2, tekanan 2, di mana volumenya konstan, tapi tekanannya dibuat naik, ya, tekanannya dibuat naik menjadi 3 atmosfer. Ini kemarin. Sekarang ditanya berapa harga Q, berapa harga W, berapa harga delta E, 33 untuk sini. Ya, itu ditanya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi kemari. Itu satu. Kemudian dari keadaan 2 dirubah lagi keadaan 3, yaitu volumenya dinaikkan, dinaikkan volumenya, tapi tekanannya tetap. Jadi ini pada tekanan konstan. Ini tadi pada volume konstan. Nah, berapa delta E, berapa Q, berapa W. Jadi kemari. Demikian juga kemari di keempat. Dirubah lagi, itu turunkan lagi apanya, tekanannya, tapi volumenya konstan ada 2 dan seterusnya kemarin. Sehingga dapat yang siklus dari dia, siklus. Jadi kalau kita jumlahkan, ini W di sini tambah W di sini tambah W di sini tambah W di sini berapa semua. Nanti akan ada di sini apa yang khas, bahwa Q dan W itu kalau dalam siklus dia nggak nol itu. Itulah dia karena nggak menentu tadi apa itu, nggak punya delta. Ciri-ciri daripada variabel termodinamika yang tidak punya delta, itu kalau siklus dia nggak nol. Jadi artinya siklusnya itu ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, hasilnya nggak nol. Tapi kalau dia punya delta, misalnya kan delta E. Nah, delta E dari sini, ditambah delta E dari sini, tambah delta E dari sini, tambah delta E dari sini, itu nol. Itu dia apanya. Jadi walaupun nanti apanya itu delta E sama dengan Q tambah W, nah, tapi delta E nol. Ya. Cuman apanya Q sama W nggak nol siklusnya itu. Itu yang mau kita tengok. Sekarang kita lihat dulu. Berapa ini yang ada Q-nya? W dulu, W. Berapa W-nya? Yang mau kita lihat sini kan tiga macam. Berapa apanya? Berapa delta E, berapa Q, berapa W. Pertama kita lihat dulu W. Berapa W dari 1 ke 2? Kita lihat W itu rumusnya kan, kerja itu rumusnya kan W sama dW sama dengan minus PdP. Rumusnya tadi. Ya. W minus PdP. Ini. Karena volumenya konstan, maka nol. dW-nya, kalau dW-nya jadi W12 nol. Jadi kerja dari 1 ke 2 itu nol. Nggak ada dia. Nggak ada. Nah, konstan. Nah, kemudian kita lihat 2 ke 3. 2 ke 3 ini dia ada tekanan konstan. Tekanan 3. Nah, ini. Nah, jadi kita apakan ini kan? Kita diintegralkan. Karena tekanan yang konstan langsung bisa dikeluarkan dia apanya, nggak usah dirobahin di P-nya ini, karena dia bisa keluar. Maka dapatlah W sama dengan minus P kali delta P. Ini jadi delta P jadinya. Jadi tekanannya 3. Ya kan? Ini 3 tekanannya sama, konstan dia. Kali 1 liter. Delta P-nya kan 1 ini, 2 kurang 1. Jadi 3 atmosfer liter itu hasilnya. Itu kalau diapakan, kalau digantikan ke joule, ini hasilnya. Ya. Bagaimana merubahnya itu? Ya. Merubahnya itu ini caranya merubahnya. Nah, R itu ada macam-macam. Ada ini L yang 0,821 liter atmosfer per mol K, ada juga
8,314 ini 8,314 ini ya. Joule per mol. Nanti ada lagi apa kalori. Saya nggak hafal apa kalori itu 0,98, apa. Ada juga kalori nanti. Ada juga dine. Ya. Ada 4 ini. Kayak kita ambil 2 aja sebagai contoh. Nah, karena ini nggak perlu dihafal, nanti dikasih tahu ini angka ini. Ya. Jadi artinya ini sama dengan ini. Jadi 0,821 liter atmosfer sama dengan 8,1. Ini mol K ini corek karena sama-sama kan. Nah, jadi ini sama dengan ini. Nah, karena kemudian liter atmosfer kalau satu dia berarti ini dibagi ini joule. Nah, kalau dapat 3, 3 kali inilah, 3 kali ini per ini dapat ini 304 dibulatkan. Itu dia ya. 304 dia. Jadi ini cara merubahnya itu kayak gini dia. Kalau mau dirubah kalau ini juga boleh, nggak usah lah. Cuman kalau panas itu, kalau kerja itu jarang itu liter atmosfer. Biasanya kalau nggak joule, kalori. Ya, tapi nggak masalah. Q pun gitu juga. Ya, joule atau kalori. Tapi kalau nggak apa-apa, ini pun nggak masalah. Maksudnya tuannya adalah 3 atmosfer liter, boleh aja. Nah, kalau sepanjang apa. Karena yang konsisten apanya. Cuman kalau joule, ya dirubah kayak gini lah. Itu apanya. Harus merubahnya itu tambah waktu lagi. Udah. Itu dari 2 ke 3. Kemudian 3 ke 4. 3 ke 4 juga volumenya konstan. 3 ke 4 0 juga aja karena volumenya konstan. 4 ke 1. Ya, 4 ke 1. Kalau kita tengok ini 2 ke 3 ini kan dia kan negatif. Kalau kita tahu dari negatif, kalau dia negatif dia memuai dia. Ya kan? Negatif. Dia apa sendiri ya, negatif sendiri dia. Enggak perubahannya. Kan yang muai dari 2 ke 3 muai. Nanti kalau isi kemari menyusut, dia positif. Ya, positif sendiri dia. Nah, masuk lagi kemari kan. Nah, dari 4 ke 1, nah, P, delta P, delta volume. Dengan masukkan ini, apanya 1. Nah, karenanya 1 dikali delta volumenya kan 1. Jadi 1 liter. Karena dia, apanya itu, delta P volume itu, minus 1, ya kan? Dari 2 menjadi 1 kan minus. Jadi minus kali minus plus jadinya. Jadi 101 dia. Jadi 1 ini, ya, ini kalau ini bagi ini 101 ini. 8,314 dibagi 0,81, 101. Kalau dibulatkan. Ya. Nah, ini dia apanya? Hasilnya. Jadi nampak itu siklus. Siklus, jadi berapa hasilnya siklus? 0 ditambah 3 tambah kurang 3,4 ditambah 0 ditambah 101 hasilnya adalah minus 200 apa? Ya kan? Minus 203 ini dia. Ya kan? Minus 203. Jadi nggak 0 dia. Itulah dia apanya. Nah, keunikan daripada Q sama W nanti. W sama E. Jadi dia tidak minus dia. Dia ada angkanya. Ya, jadi yang apa itu dia tergantung, hasilnya pun tergantung dari mana dia berjalan prosesnya. Jadi nggak sama dia. Itu keanehan apa itu? Si W sama Q. Karena dia nggak menentu. Jadi nggak menentu dia. Nah, jadi kalau misalnya kan kita cari Q ya, W ya, dari sini kemari ya kita hitung. Dan dari sini kemari langsung itu lain itu hasilnya. Ya. Atau dari sini kemari lain hasilnya. Artinya dia W sama Q ini. Dia itu tidak apa? Dia tergantung pada bagaimana prosesnya. Nggak, tapi kalau punya delta nggak tahu, nggak masalah proses dari mana. Kalau delta dia dari sini kemari, tambah dari sini kemari, kemudian kita bikin dari sini kemari, sama hasilnya, sama aja. Atau dari sini kemari baru kemari, sama hasilnya. Ya, dari 1 ke 3, kalau dia punya delta, misalnya yang tanya misalnya delta E, ya, kita mau dari sini kemari atau dari sini langsung atau dari sini, sama hasilnya. Tapi kalau Q sama W, kalau dia dari sini kemari, lain dengan di sini kemari hasilnya, lain dia. Dari sini lain. Jadi dia tergantung pada apa itulah namanya dia. Nah, variabel tidak apa itu.
Diferensial tidak menentu itu, dia tergantung apa. Nah itu apanya. Sekarang kita lihat apanya. Q. Ya, W-nya sudah ada. Sekarang kita lihat Q. Ya. Tapi sebelum masuk ke Q saya akan mengapakan ini nanti aja ya. Q sekarang kita cara Q kita apakan itu. Q. Itu nggak ada saya apakan, nggak ada saya itu kan apanya Q12 ini dia ya mana aja. Nah itu kok ada Q kayaknya mengapakan cari simbol aja ya, angkanya ada itu Q dari 12 akan ada DQ itu DQ ya 12 DQ P ya DQP. Nah kalau kalian tengok nanti ke apa itu DQP itu CP kali DT ya kan. Mana dia DQP mana CP kali DT. Dia lewat itu yang kulitnya konstan. Ini dia DQP. Itu dia sama dengan CP kali DT. Ini dia kan DQP sama dengan CP kali DT atau DE. Ya, itu dia ini. CP kali DT. Ini dia. Karena kalau DE, kalau kita masukkan DE di sini, berapa kita DE-nya? Jadi kita pakai dulu ini, CP kali DT. Ya, yang kita pakai CP kali DT. Diintegralkan ini hasilnya 1,2. Jadi dari 1 ke 2 adalah CP kali T2 kurang T1 delta T dengan DT itu. Nah, masukkan apanya? CP-nya ini bukan CPM ini. Ya, CP ini adalah CP biasa. Karena ada CPM, maka CPM itu adalah CP ini adalah CPM dikali N, ya kan? Karena dari apa yang tadi kan, dari penjawaban tadi kan, CP dibagi N sama dengan CPM. Itu tadi apa itu kan? CP dibagi apa? CPM dia. Jadi artinya CP sama dengan N kali CPM. Ini di sini, ya kan? CP dibagi N sama dengan CPM. Ini kan? CP dibagi artinya CP sama dengan N dikali CPM. CP dibagi N sama dengan CPM. Ini dia. Karena yang diketahui adalah CPM. Karena dia apa tuh? Ini R kan? Ada apalah? Q12 N masalah kemarin CP-nya diganti dengan NCPM, N dikali CPM dikali T2. T2-nya itu nggak ada pula dikasih tahu, tapi bisa kita hitung melalui ini. T2 itu PPNRT ini, ya kan? PPNRT P2 per NR. Ya, ini ada angkanya. Ada P2-nya ada, tekanan 2-nya ada, volume 2-nya ada, N-nya ada, R-nya ada, T1-nya ada. Jadi ini ada angkanya. Ini cara simbol apanya. Kalau kalian nanti masukkan, ya. Jadi N-nya ada 0,1, CPM-nya 1,5 R, R-nya ada. N kali 1,5 R kali ini dia hasilnya. Volume 2 NR. Jadi T-nya hilang. N kali. Nah, ini Q12 itu ini dia apanya? Hasilnya 1,5 kali ini. Atau kalau kalian mau hitung T-nya juga bisa juga. Berapa T-nya ini? T-nya bisa dihitung dengan apa itu? Ini kalau dihitung ini T-nya ini kan, apanya suhunya ini bisa juga dihitung itu kalau mau pakai itu. Jadi banyak caranya. Nah, suhunya itu 122 Kelvin ini suhunya ini. 122 Kelvin. Suhu daripada apa itu? Suhu satunya itu. Suhu satunya 122 Kelvin. Dengan memasukkan rumus PPNRT ya. Tapi kalau kita mau apa bu? Ini kalau mau kita pakai ini ya. Pakai ini NCPM kali T2 kolom 1. T2-nya itu ini 366, T1-nya 122. Kurangkan CP-nya itu N-nya 0,1 kali ya, 0,1 R ya, 1,5 R ini. Nah. Jadi banyak caranya, tergantung apa yang mana mau kita pakai. Kalau ini kita pakai lebih apa lagi?
P2 ada, volume 2 ada, ini ada. Jadi hasilnya ini, ya, hasilnya itu adalah Q1 2 itu adalah tiga ratus empat joule dia. Q1 2 304 joule. Jadi saya nggak apa lagi, nggak ngitung lagi karena itu ya 304 joule. Karena itu kalian bisa apa sendiri, nggak usah diterangkan, yang lihat apa kan waktu kita banyak kali apanya. Nah itu dari apa itu, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, coba enggak nampak pula, naikkan ke atas. Nah, ini dari 2 ke 3, nah, kita pakai bukan rumus ini lagi, tapi kita ini tekanan konstan. Nah, tekanan konstan, jadi kita pakai rumus DQ apa itu, yang ini. Ya, tetap juga tekanan konstan di sini tadi. Ini volume konstan. Nah, ada tekanan konstan tadi. Ini bisa. Nah, ini. DQP sama dengan CP kali DT. Ya, atau DH sama, tapi ini bukan DH-nya kita apa, tapi ini CP kali DT. DQP sama CP kali DT. Nah, itu kita pakai sama. Jadi nanti ini jadi CPM jadinya. Apanya nggak ada, CP-nya itu nggak ada. Yang kita tahu cuma CP ini volume. Jadi untuk mencari apanya, kita hitung apanya. Nah, berapa itu tekanannya itu. Ya, pegang aja kok enggak. Jadi ini apanya kurang apa sistematis ini. Ini dia rumusnya CPM tadi, ada R di sini kan, yang sini. Nah ini, nah, kita balik lagi kemari. Diketahui CPM-nya nih. CPM-nya ini apa ya? Apa dia tadi? Mana dia 1,5 R dia. Dia 1,5 R tadi apanya? CPR-nya mana? Nah ya, 1,5 R. Nah ini ya. Jadi CPM jadinya 2,5 R. Ya kan, ini 1,5 pindah kemana? Ke sini 1,5 tambah 1 R, jadi 2,5 R CPM-nya ini. Sedangkan CPM sama dengan N kali CPM. N dikali CPM ini dia. Apa yang CP-nya ini dia. Nah sama-sama ini. Gimana apanya? Nah. Jadi masuklah ke rumus apa itu? Ini 2,3 ini dia. Dari 2 ke 3, ya, CP kali delta T ini ya. N dikali 5R per 2, N-nya, CPM-nya, ya. ini CP-nya itu T3 kurang T2. Nah itulah apa yang caranya itu. Tinggal cari apa suhu ketiga sama apa. Ya. Itu secara simbol. Jadi semuanya itu apanya, semua caranya sama semua apanya. Ya. Jadi dapat ini apa ya, dari kalau Q totalnya itu ya, saya nggak ngasih tahu apa ini, bisa kalian hitung dengan cara yang apa itu, cara ini tadi dari 1 ke 2. Jadi Q totalnya itu kan, Q totalnya itu adalah dari 1 ke 2 ke 3. Dari 1 ke 2 tadi ini 234 304 dari kedua. Kalau 2 ke 3 ya, kalau 2 ke 3 dia 761. Nah, apa ini? 2 ke 3 761 joule. Kemudian 3 ke 4 minus 609. Minus 609 joule. Kemudian dari 4 ke 1 Q. Jadi ini kasus balonnya apa ini? Dengan ya, 4 ke 1 minus 254.
minus 25 ampere. Joule. Itu dia. Jadi saya memang nggak hitung lagi karena nggak, kalian bisa ngitung sendiri ya. Saya jelaskan beberapa apanya. Itu dia. Nanti kalian apakanlah, kalian dan totalkan apa itu kan. Nanti kalau totalkan ini, ya, ditotalkan ini tambah ini, hasilnya itu, ya kan? Hasilnya itu 202, ya. 304 ditambah 761 ditambah 609 dikurang 254, hasilnya adalah, ya, hasilnya adalah 202. Sedangkan kalau ini hasilnya ini, kalau apa ini kan 20 apa tadi? 20, kalau ini kemarin kan 203. Ya kan? Ini 202. Jadi ada satu dia. Kenapa enggak 0? Ya, kalau tambahkan ini W dengan siklus kan, W-nya siklus kan ini dia. Ini tambah ini kan 203 ini. Ya kan, minus. Sedangkan ini plus. Ya 202. Sini bisa. Ya kan? W totalnya itu kan, W total. Nah, dengan ini dia 304 tambah 101 202 ini. Ditambah ini 203 minus, ya, 203 Joule, ya kan, minus ini tambah ini. Sedangkan W totalnya, Q totalnya dengan 202 plus. Jadi kalau ditambahkan minus 1 dia, bukan 0. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita ini membulatkan. Ada proses pembulatan di sini, menghitungan ini, maka dia 1. Kan kecilnya ini kan. Kalau kita mau tahu ini 0, kita harus pakai simbol semua. Jangan pakai angka. Kayaknya nanti pakai simbol gini, itu 0 nanti itu. Ya. Nanti siapa yang ingin mau dapat simbol itu, nanti boleh nanti tanya, saya nanti bisa kami kirim ke mana membuktikan ini adalah 0. Kita nggak pakai angka, panjang apanya. Ya. Jadi kita pakai simbol. Jadi masukkan kemari 12, 23, 34, 41. Nah, baru nanti tambahkan dengan W12, W21, tambahkan semua. Nanti itu hasilnya 0. Itu apa yang delta E kan? 0 nanti. Kalau ini kan 1, minus 1 malah, minus 1 kan. Artinya enggak 0. Kenapa enggak 0? Karena itu tadi, karena kita ngitungnya itu membulatkan, ada proses pembulatan. Jadi enggak 0 dia. Ya. Nah, saya kira dia akhir daripada kita, kecuali ada yang mau bertanya ya. Tinggal berapa menit lagi? Habis. Tinggal 10 menit lagi, masih ada waktu kita 10 menit lagi. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan tanya. Ya. Ada waktu dia 10 menit lagi. Jadi nanti kan kita nanti di WA ya, di WA ada contoh soal nanti di WA. Nah, ini contoh soal tambahan ini. Ini contoh soal tambahan. Dan ini nanti enggak ini nanti siklusnya itu enggak diapa-apain, nanti kok pernah ada di nanti dari 1 ke 2 atau 2 ke 3 nanti apanya. Kalau siklus itu kan panjang kali. Silakan, ada mau tanya? Jadi kalau kalian tanya nanti tinggal kalian apa ya? Tinggal kalian dengan buka WA, nanti ada contoh soal di situ. Tapi contohnya bukan bersih lingkaran dia nanti. Kalian tengok nanti apa yang contoh soalnya ya. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Selamat malam. Baik, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Juga, Pak. Terima Malam, kasih Pak. banyak, Pak. Malam, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak.